Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Febriani dengan NIM 2108955. Di sini saya akan mempresentasikan eksperimen listrik magnet dan gelombang dengan judul artikel Penentuan Harga Rasio Muatan Spesifik Elektron (EPRM) berdasarkan eksperimen. Topik pembahasan kita pada kali ini yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada tujuan percobaan, ketiga alat dan bahan, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan, dan terakhir yaitu lampiran. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Pada tahun 1889, seorang ilmuwan yang bernama J.J. Thomson, beliau melakukan penelitian dan mampu membuktikan bahwasannya sinar katoda itu terdiri dari partikel-partikel yang lebih ringan dibandingkan dengan atom lain dan dapat ditemukan di semua jenis benda. Nah, buktinya apa? Bahwasannya rasio muatan per massa elektron E per M itu berhasil ditemukan. Nah, kemudian partikel ini dinamakan dengan elektron. Nah, penemuan elektron ini kemudian dilakukan dengan menggunakan tabung kaca yang bertekanan rendah dengan plat logam katoda sebagai elektroda negatif serta anoda sebagai elektroda positif. Nah, berikut merupakan gambar dari skemanya. Nah, kemudian sistem yang digunakan di sini melibatkan sebuah tabung katode dan kumparan yang berperan dalam menghasilkan medan magnet. Nah, di mana kumparan ini kita kenal sebagai kumparan Helmholtz. Nah, elektron yang dihasilkan oleh filamen ini, di mana filamen ini bertindak sebagai katoda, nah kemudian melalui proses termoelektron akan terakselerasi menuju anoda yang memiliki perbedaan tegangan dengan katoda. Nah, berdasarkan prinsip kekekalan energi, bahwasannya jika tidak ada tenaga yang diterapkan pada elektron, maka elektron tersebut akan memiliki energi kinetik sebagai hasil dari tegangan. Nah, kemudian elektron yang digunakan untuk mempercepat elektron di dalam medan listrik, katoda itu dipanaskan menggunakan pemanas heater yang melepaskan elektron termal. Nah, jika antara katoda dan anoda ini diberikan perbedaan potensial, maka elektron-elektron ini akan dipercepat dengan medan listrik antara anoda dan katoda. Nah, jika kecepatan elektron saat lepas dari katoda diabaikan dan tegangan yang digunakan pada anoda adalah volt, maka kecepatan elektron saat melintasi anoda mematuhi buku kekekalan energi, yaitu setengah mv kuadrat sama dengan EV. Dengan V sama dengan akar dari 2 EV per M. Nah, V di sini merupakan kecepatan dari elektron, kemudian E merupakan muatan dari elektron, V merupakan tegangan dari tegangannya. Nah, kemudian M merupakan massa dari elektronnya. Kemudian elektron-elektron itu akan dipancarkan tegak lurus terhadap medan listrik homogen. Nah, kemudian akan mengalami gerak melingkar pada laju yang sama dalam bidang tegak lurus medan listrik. Nah, jika rapat fluks medan listrik adalah B dengan satuan Weber per meter kuadrat, laju gerak melingkar adalah V meter per second. Kemudian jari-jari lingkaran R, maka gaya Lorentz menjadi gaya sentripetal gerak melingkar. Nah, di mana persamaannya yaitu FIB sama dengan mv kuadrat per R. Kemudian EB sama dengan mv per R. Nah, sehingga diperoleh bahwasannya gerak elektron dalam medan listrik ini untuk rasio muatan elektron per massa elektronnya itu dirumuskan dengan E per M sama dengan 2V per RB kuadrat. Nah, kemudian kumparan yang tadi dalam Helmholtz gitu ya. Nah, dua buah koil lingkaran dengan jari-jari sama itu kemudian dikemas secara paralel koaksial satu sama lain dengan kuat arus yang sama itu dilewatkan pada keduanya pada arah yang sama. Kemudian selanjutnya medan magnet homogen ini diperoleh pada arah aksial di antara kedua koil tersebut. Nah, prinsip inilah yang digunakan dalam koil Helmholtz. Jika kuat medan magnet yang digunakan adalah H, kemudian jari-jari lingkaran yaitu R, kuat arusnya I, maka hukum Biot-Savart memberikan persamaan sebagai berikut, di mana persamaannya yaitu B sama dengan 0,7155 dikalikan dengan 4pi per 10 pangkat 7 dikalikan dengan Ni per R, di mana B merupakan medan magnet,
Kemudian N merupakan jumlah lilitan, I merupakan kuat arus listrik, dan R merupakan jari-jari lingkarannya. Nah, kemudian tujuan dari percobaan kita kali ini yaitu menentukan rasio muatan elektron E per M. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu ada tabung coil Helmholtz, kemudian ada senter untuk menyinari tabungnya, kemudian muatan spesifik E per M. Nah, yang terakhir itu power supply. Nah, kemudian langkah percobaan yang dilakukan yang pertama itu menghidupkan power supply untuk coil Helmholtz sampai kira-kira 2 ampere. Kemudian jika berkas elektron itu sudah tampak pada ujung anoda katoda, kemudian naiklah secara perlahan tegangannya sampai berkas elektron tersebut keluar. Nah, kemudian tentukanlah misalkan jari-jari lintasan elektron ini mau R sama dengan 0,0025 dan catat tegangan pada anodanya dan arus pada saat itu. Nah, kemudian ulangi langkah ini untuk jari-jari 0,03, 0,035, dan 0,40. Nah, di sini berarti jari-jarinya divariasikan. Nah, kemudian variabel pengukuran pada percobaan pertama gitu ya, di mana percobaan pertama di sini yaitu kita dengan memvariasikan tegangan dengan dibuat arus tetap gitu ya, di mana variabel bebasnya yaitu kuat arus listrik, variabel terikatnya yaitu diameter lintasan, dan variabel kontrolnya yaitu beda potensial. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu dengan memvariasikan arus listrik dengan tegangan yang dibuat tetap, maka variabel bebasnya yaitu beda potensial, variabel terikatnya diameter lintasan, dan variabel kontrolnya itu kuat arus listrik. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan yang kami peroleh pada saat pengamatan di laboratorium fisika lanjut, di mana untuk jari-jari kumparannya itu sebesar 15 cm, jumlah lilitannya sebanyak 130 lilitan, gas pengisi tabung yang digunakan adalah helium, dengan arus yang digunakan pada rangkaian tersebut itu sebesar 1,5 ampere. Kemudian dengan memvariasikan tegangan diperolehlah 10 data pada percobaan ini. Nah, berikutnya yaitu pada percobaan yang kedua itu dengan memvariasikan arus dengan tegangan yang dibuat tetap, di mana jari-jari kumparan masih sama yaitu 15 cm, jumlah lilitannya 130, gas pengisi tabungnya yaitu helium, dan tegangan yang digunakan pada rangkaian tersebut yaitu 100 volt. Sehingga diperoleh data dengan memvariasikan arus, dan hasil yang diperoleh itu sebanyak 10 data. Nah, berikut merupakan pengolahan data yang kami lakukan. Yang pertama itu ada metode statistik, dan yang kedua itu metode grafik. Nah, berikut merupakan metode statistik. Nah, di sini data yang kami peroleh itu kemudian diolah. Nah, sehingga dihasilkan berapa nilai ketidakpastian dari percobaan yang kita lakukan, kemudian berapa sih besar muatan spesifik elektronnya. Sehingga setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh bahwasannya untuk nilai ketidakpastian pengukurannya itu sebesar 0,057 kali 10 pangkat 11. Kemudian untuk besar muatan spesifik elektronnya itu 1,76. Nah, sehingga dengan kesalahan presisi itu sebesar 3% dan kesalahan akurasinya itu 0. Nah, kemudian data yang kedua itu dengan memvariasikan arus dan tegangan itu dibuat tetap. Nah, kemudian diolah datanya sehingga dihasilkan nilai ketidakpastian sebesar 0,27 kali 10 pangkat 11 dengan rata-rata nilai E per M yaitu 1,76 kali 10 pangkat minus 19. Nah, dengan kesalahan presisinya itu 15,6 dan kesalahan akurasinya itu 0%. Nah, berikut merupakan metode grafik yang kami peroleh dari data yang kami plot dalam tabel. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan hasil eksperimen, pengolahan dan analisis data didapatkan bahwasannya nilai E per M itu memiliki nilai yang sama dengan literatur. Ketika arus dibuat tetap, tegangan divariasikan, maka diperoleh nilai E per M sebesar 1,76 plus minus 0,06 kali 10 pangkat minus 19 kolom per kilogram dengan kesalahan presisi dan akurasi sebesar 3% dan 0%. Kemudian untuk nilai E per M dengan tegangan yang divariasikan dan arus yang dibuat tetap, untuk nilai E per M-nya diperoleh 1,76 kali 10 pangkat minus 19 dan 0,27 kali 10 pangkat minus 19
kolom per kilogram dengan kesalahan presisi dan akurasi sebesar 15,6 dan 0%. Nah, berikut merupakan lampiran yang kami peroleh gitu pada saat melakukan percobaan di laboratorium fisika lanjut 1. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.